Yang bikin takut itu bukan karena kita belum berhasil, tapi ketika sadar 1 tahun udah lewat dan ternyata hidup kita masih gini-gini aja. Masih bangun dengan kebiasaan yang sama, masih ngeluh tentang hal yang sama, masih punya mimpi yang sama tapi belum bener-bener dikejar. Dan yang paling nyesek itu sebenarnya bukan gagalnya, tapi sadar kalau waktu terus berjalan sementara, hidup kita kayak enggak kemana-mana. Coba pikir deh, 1 tahun itu lama banget. Dalam 1 tahun, seseorang bisa berubah total. Bisa punya skill baru, pola pikir baru, badan yang lebih sehat, hidup yang lebih terarah, bahkan penghasilan yang jauh berbeda. Tapi di saat yang sama, ada juga orang yang setelah 1 tahun atau bahkan lebih, hidupnya cuma muter di tempat. Bukan karena dia bodoh atau enggak punya potensi, tapi karena dia terus mengulangi kebiasaan yang sama setiap hari tanpa sadar kalau hal-hal kecil itu pelan-pelan ngebentuk masa depannya. Dan kalau kamu masih terus hidup dengan pola yang sama seperti sekarang, kemungkinan besar 1 tahun lagi hidup kamu juga masih bakal sama aja. Salah satu alasannya karena kamu terlalu banyak mikir dan terlalu sedikit bergerak. Banyak orang sekarang sebenarnya bukan kurang niat. Mereka justru kebanyakan niat, kebanyakan rencana, dan kebanyakan mikir. Mau mulai sesuatu tapi nunggu siap dulu. Mau berubah tapi nunggu mood bagus dulu. Mau berkarya tapi nunggu percaya diri dulu. Padahal seringkali semua nanti itu cuma bentuk lain dari rasa takut buat mulai. Akhirnya yang dilakukan cuma konsumsi motivasi terus-menerus. Nonton video self-improvement, denger podcast, save konten produktif, bikin planning di kepala, tapi nggak ada aksi nyata yang benar-benar dijalanin secara konsisten. Ada penelitian dari psikolog Peter Gollwitzer tentang Intention Behavior Gap yang menjelaskan kalau banyak orang punya niat besar tapi gagal bertindak karena terlalu fokus sama rencana dibanding langkah kecil yang benar-benar dilakukan. Dan jujur aja, itu relate banget sama kehidupan sekarang. Kita sering merasa produktif cuma karena banyak mikir tentang perubahan, padahal hidup nggak berubah karena dipikirin terus. Hidup berubah waktu kita mulai bergerak. Selain itu, banyak orang juga nggak sadar kalau mereka sebenarnya terus mengulang hari yang sama. Bangun tidur langsung buka HP, scroll sebentar yang ujung-ujungnya jadi berjam-jam, nunda kerjaan, bilang, besok mulai serius, lalu besoknya ngulang lagi. Lama-lama hidup jadi autopilot. Hari berjalan begitu aja tanpa arah yang jelas. Padahal masa depan seseorang biasanya dibentuk dari rutinitas hariannya, bukan cuma dari mimpi besarnya. Makanya ada satu kalimat terkenal dari buku Atomic Habits yang bilang kalau kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus bakal membentuk identitas dan masa depan seseorang. Dan itu benar banget. Perubahan besar jarang datang dari satu keputusan besar yang dramatis. Biasanya justru datang dari kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi dilakukan secara konsisten. Mulai belajar skill baru 30 menit sehari, mulai baca beberapa halaman buku tiap malam, mulai olahraga ringan, atau bahkan cuma mulai ngurangin screen time sedikit demi sedikit. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin selama 1 tahun, hasilnya bisa beda jauh banget. Masalah lain yang sering bikin hidup seseorang stagnan adalah karena terlalu nyaman. Dan ini bahaya, karena nyaman nggak selalu terasa buruk. Kadang hidup kita baik-baik aja. Nggak hancur, nggak kacau, tapi juga nggak berkembang. Karena nggak kerasa parah, akhirnya kita terus bertahan di situ. Kita tahu sebenarnya harus berubah, tahu harus mulai, tahu punya potensi lebih, tapi rasa nyaman bikin semuanya terasa, ya udahlah, nanti aja. Padahal hampir semua perkembangan dalam hidup datang dari rasa nggak nyaman. Belajar hal baru itu nggak nyaman. Mulai olahraga waktu lagi males juga nggak nyaman. Bikin konten pertama pasti canggung. Ngubah kebiasaan juga capek. Tapi justru dari situ, seseorang mulai berkembang. Kalau hidup kamu sekarang terlalu nyaman sampai nggak ada tantangan sama sekali, hati-hati. Bisa jadi kamu bukan lagi menikmati hidup, tapi sebenarnya lagi mandek pelan-pelan. Selain terlalu nyaman, banyak orang sekarang juga terlalu gampang terdistraksi. Baru fokus 5 menit, langsung buka aplikasi lain. Mau belajar bentar, malah keterusan scroll. Sedikit-sedikit cek notifikasi. Dan jujur aja, dunia sekarang memang didesain buat bikin perhatian kita gampang pecah. Semua aplikasi berlomba-lomba buat bikin kita terus scrolling selama mungkin. Masalahnya, distraksi kecil yang dilakukan setiap hari lama-lama jadi besar. Ada buku namanya Deep Work yang ngebahas kalau kemampuan fokus sekarang jadi salah satu skill paling berharga. Karena orang yang bisa fokus dan konsisten dalam jangka panjang biasanya berkembang jauh lebih cepat dibanding orang yang hidupnya kepotong distraksi terus-menerus. Bayangin aja kalau setiap hari kamu kehilangan 3-5 jam cuma buat scroll random yang seminggu kemudian juga nggak kamu ingat. Dalam 1 tahun itu bisa jadi ribuan jam hilang begitu
aja. Hal lain yang juga bikin banyak orang enggak berkembang adalah karena mereka terus nunggu versi sempurna dari dirinya sendiri. Nunggu pede dulu, nunggu jago dulu, nunggu semuanya siap dulu. Padahal orang-orang yang akhirnya berkembang biasanya bukan yang paling siap, tapi yang paling berani mulai walaupun masih berantakan. Coba lihat kebanyakan kreator waktu pertama kali mulai. Videonya belum bagus, cara ngomongnya masih kaku, viewsnya sedikit, bahkan mungkin nggak ada yang peduli. Tapi mereka tetap jalan. Dan karena mereka terus jalan, mereka belajar. Karena mereka belajar, skill mereka berkembang. Sementara banyak orang lain masih sibuk takut sama penilaian orang dan akhirnya nggak pernah mulai sama sekali. Yang lebih bahaya lagi, banyak orang terlalu sering ngomong negatif ke dirinya sendiri. Aku emang pemalas, aku emang enggak disiplin, aku emang susah konsisten. Kalimat-kalimat kayak gitu kelihatannya sepele, tapi kalau diulang terus, lama-lama jadi identitas. Dan saat seseorang udah percaya dirinya memang begitu, dia jadi berhenti mencoba berubah. Padahal manusia itu fleksibel banget. Cara pikir bisa berubah, kebiasaan bisa berubah, hidup juga bisa berubah. Makanya hati-hati sama cara kamu ngomong ke diri sendiri. Karena bisa jadi selama ini yang paling nahan perkembangan kamu bukan keadaan tapi identitas buruk yang terus kamu ulang sendiri setiap hari. Dan mungkin yang paling serem adalah ketika seseorang hidup tanpa benar-benar sadar kemana arah hidupnya berjalan. Hari lewat begitu aja, minggu lewat begitu aja, tahu-tahu udah akhir tahun lagi. Banyak orang baru panik waktu lihat hidup orang lain mulai berkembang, sementara dirinya masih ada di tempat yang sama. Padahal masa depan itu nggak muncul tiba-tiba. Masa depan biasanya cuma hasil dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Kalau hari ini kamu masih terus nunda, kemungkinan besar 1 tahun lagi kamu masih akan nunda. Kalau hari ini kamu masih takut mulai, 1 tahun lagi mungkin kamu masih cuma jadi penonton hidup orang lain. Tapi kabar baiknya, perubahan besar juga selalu dimulai dari hal kecil. Kamu nggak harus langsung berubah total besok pagi, nggak harus langsung produktif setiap saat. Kadang cukup mulai dari satu keputusan sederhana. Tidur lebih teratur, ngurangin scroll, mulai belajar sesuatu, mulai upload karya pertama, atau mulai bergerak walaupun belum percaya diri. Karena pada akhirnya, hidup seseorang berubah bukan karena satu momen besar yang tiba-tiba datang, tapi karena keputusan kecil yang terus dilakukan setiap hari. Dan mungkin, satu keputusan kecil yang kamu mulai hari ini bakal jadi alasan kenapa 1 tahun lagi hidup kamu akhirnya nggak gini-gini aja.